Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di sore yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Kode Etik Pengusaha Muslim, menjadi pengusaha ideal menurut standar syariat. Dan tema sore hari ini terkait tentang kode etik pengusaha muslim. Dan ini intinya dari kitab yang selama ini kita pelajari. Ya, penulis kitab mengatakan, Al-Ustaz Al-Mubaid hafizahullah jalla wa ala, Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menjadi pengusaha muslim bukan semata pengusaha yang beragama Islam. Jadi menjadi pengusaha muslim bukan hanya sekedar dia beragama Islam, bukan sekedar itu. Tetapi pengusaha yang dianggap pengusaha muslim adalah pengusaha yang menghiasi setiap aktivitas bisnisnya dengan aturan Islam. Mau usaha apa saja ya, mau jualan sembako ya, mau jualan barang-barang elektronik dan sebagainya. Yang penting intinya ketika dia berjualan maka ingat, ikuti standar syariat, jangan sampai keluar dari garis-garis ya syariat. Yang dia pikirkan bukan semata yang penting halal, bukan hanya itu. Tetapi dia memikirkan bagaimana agar harta yang dia dapatkan itu lebih berwibawa, lebih bermartabat, dan lebih berkah. Itu paling penting ya, karena ingat jamaah, inti dari harta itu berkah. Akan di antara ciri ketika Allah Jalla wa'ala mencintai seorang hamba, maka yang akan Allah berikan itu bukan banyaknya, tetapi berkahnya jamaah. Yang akan Allah berikan adalah berkahnya. Karena harta yang tidak berkah yang terjadi bukan mendatangkan kebaikan, tetapi keburukan. Keburukan. Dia mendapatkannya dengan cara tidak terlalu bernafsu. Ya. Dalam artian jamaah, full satu hari dia gunakan untuk cari dunia, tidak. Ada waktu-waktunya. Seperti dulu para sahabat, ya, misal hari ini sudah dia dapatkan misal ya, uang yang cukup untuk nafkah dirinya dan keluarganya, maka sisa waktunya untuk ibadah. Sisa waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti ini yang mestinya kita lakukan jamaah. Jadikan dunia itu di tangan, jangan di hati ya, sebagaimana ya, teori dari Al-Imam Ibnu Qayyim atau teori dari Syekhul Islam, jadikan dunia seperti WC. Antum butuh tapi nggak cinta. Nah, itu penting jamaah. Ya, kita butuh WC tapi nggak cinta. Maka jadikanlah harta seperti itu. Antum butuh dengan harta karena hidup di dunia, tapi ingat, jangan dicintai. Jangan dicintai. Harta semacam inilah yang diistilahkan ya, oleh Rasulullah SAW dengan al-mal as-salihah atau al-mal salih ya, atau al-amal salih, atau al-amwal as-salihah atau al-mal as-salih, harta yang salih. Sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus beliau untuk memimpin sebuah peperangan. Setelah menang dan mendapatkan harta rampasan perang, Nabi SAW memberinya sebagian jatah untuk Amr. Namun beliau menolak. Jadi Amr nggak mau. Ia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam
bukan untuk mencari harta, bukan. Tapi aku masuk Islam karena mencintai Islam dan agar aku bisa bersama utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah apa ya, kata Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ya Amr, ni'mal malu salihu lil mar'is salihi. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang salih, yang dipegang oleh orang-orang yang saleh. Ya, jadi harta kalau di tangan orang yang saleh itu akan tersalurkan dengan baik. Maka jadilah antum orang-orang kaya jemaah. Semangat bekerja, enggak masalah. Tapi ingat, jadikan harta yang antum miliki sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jangan sampai kita dipandang rendah oleh orang-orang selain Islam. Ya, jadi orang-orang kaya. Tapi ingat, jadi orang kaya yang bertakwa. Jadikan hartanya hanya sekedar wasilah saja. Jadikan di tangan, bukan di hati. Itu penting. Subhanallah, sungguh pujian yang sangat indah dari Nabi SAW untuk sahabatnya, yaitu Amr ibn As. Rasulullah SAW menyebut harta yang hendak diserahkan kepada Amr sebagai harta yang terbaik. Karena harta ini tidak semata didapatkan dengan cara halal, tapi juga disertai niat yang baik, tidak terlalu bernafsu, tidak menunjukkan rasa terlalu butuh. Ini semestinya jemaah. Dan yang masalah yang ketiga, harta semacam ini dipegang oleh orang yang saleh. Bisa dipastikan akan dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga harta ini menjadi harta yang berwibawa dan lebih berkah. Karena berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Ya mungkin zahirnya sama, 1 juta. Tapi beda, 1 juta yang berkah dengan 1 juta yang nggak berkah. Mungkin 1 juta yang berkah itu bisa untuk segala macam ya. Tapi kalau 1 juta nggak berkah, cepat hilang jemaah. Akan tersalurkan pada hal-hal yang nggak manfaat. Itu yang terjadi. Sehingga masalah yang pengusaha muslim itu yang pertama, menghindari sengketa meskipun di posisi yang benar. Itu penting. Dari Umamah Nabi SAW beliau bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Rasulullah jemaah, saya menjamin satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di posisi yang benar. Ya, maka jangan suka berdebat kecuali memang dibutuhkan jemaah. Kalau nggak butuh ya jangan, tinggalkan saja, nggak perlu. Ya. Untuk itulah Rasulullah SAW melarang setiap sumber sengketa. Jadi kalau ada sumber yang akan memicu sengketa, Nabi melarang. Di antaranya sabda beliau, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sebagian kalian menjual di atas jualan saudaranya, nggak boleh. Kenapa jemaah? Karena ini bisa memicu persengketaan. Ya. Jadi ketika si A dan si B sedang bertransaksi, misalkan A, B lagi transaksi, ya, sedang tawar-menawar harga, maka si C tidak boleh ikut nimbrung. Ya, untuk apa? Menawar, nggak boleh. Karena akan menimbulkan sengketa di antara mereka. Ya, si A penjual, B pembeli, lagi tawar-menawar. A, saya tawar ya 10.000. Akhirnya si C masuk, enggak, anak berani 15.000. Oh, ini enggak boleh jemaah, ini jadi masalah nanti. Kecuali kalau si B sudah tidak berminat, kemudian sudah pergi, silakan masuk si C. Tapi kalau misalkan dia nimbrung seperti itu, maka enggak boleh. Tapi kadang-kadang jemaah ada persekongkolan ya. Ada orang nawar, kemudian teman-temannya disuruh nawar lagi, biar apa? Harganya naik. Maka hati-hati ya. Dan ini jelas ya tidak dibolehkan. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, pengusaha muslim itu memudahkan, ya, gampangan ketika bertransaksi. Itu penting jemaah. Gampangan ketika tawar menawar, nggak mempersulit.
Nah, orang jamaah harta itu tidak lebih berharga daripada seekor bangkai kambing. Itu yang Nabi gambarkan. Maka kalau misalkan saudara kita butuh, ya jangan terlalu ini jamaah, kampangan aja udah. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Semoga Allah Jalla wa Ala merahmati orang yang mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menuntut hak. Itu penting. Ya, maka jadikan usaha kita jemaah sebagai wasilah untuk memperbanyak ibadah. Ada yang mau beli, ternyata uangnya kurang, ya itu sedekah jemaah, itu sedekah tepat. Dia lagi butuh. Ya sudah, segini saja, nanti sisanya nggak usah. Ini kesempatan untuk sedekah. Jangan muri kalau jualan untung sekali-kali sedekah. Untungnya berupa pahala di akhirat. Kadang ada orang seperti itu. Ustaz, kalau jual beli. Nah ini jamaah kadang-kadang ada memang umum seperti itu. Jangan campur adukan jual beli dengan ibadah. Ya jamaah sekalian, dalam masa muamalah itu bisa masuk ibadah. Kalau kita niat karena Allah bisa. Nah sehingga jangan sampai kita akhirnya, ya, karena memang harus seperti itu. Ya. Tapi jamaah sekalian, inilah ya yang Nabi doakan adalah orang-orang yang mudah, ya, tidak mempersulit. Kemudian sekalian yang ketiga, pengusaha muslim itu menghargai orang lain seperti menghargai dirinya. Dia bersikap untuk orang lain sebagaimana dia suka disikapi yang sama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang antara kalian tidaklah dianggap beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Jadi kalau ingin ngasih seseorang, ingat jamaah, jangan sisa-sisanya. Kalau sudah nggak mau, baru dikasihkan. Barang-barang bekas dikasihkan, jangan. Karena hakikatnya yang kita sedekahkan itu tabungan kita jemaah. Masa kita nabung sesuatu yang bekas-bekas jemaah? Hal ini terbaik. Karena kelak akan kita dapatkan ketika di hari yang dimana jemaah kita sudah tidak bisa lagi mencari uang, sudah nggak bisa. Maka berikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik. Yang keempat jemaah sekalian, pengusaha muslim itu memberi sikap terbaik untuk orang lain. Memberi sikap terbaik untuk orang lain. Tidak ada keinginan untuk bertindak jahat kepada orang lain atau merugikan orang lain. Kebahagiaan itu dengan berbagi keuntungan, memuaskan klien, meringankan dan bukan merepotkan. Itu ingat penting jemaah. Ya. Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada semua muslim. Yang dimaksud nasihat adalah memberikan sikap terbaik untuk orang lain. Sahabat Jarir bin Abdullah sangat komitmen dengan baiat ini, hingga beliau selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain, termasuk ketika melakukan jual beli. Suatu hari diperintahkan kepada budaknya untuk membeli kuda seharga 300 dirham. Jadi dia nyuruh budaknya untuk membeli kuda seharga 300 dirham. Lalu sang budak mencarinya di sebuah pasar dan berhasil mendapatkan penjual dan kudanya yang cocok dengan harga itu. Kemudian mereka datang menghadap sahabat Jarir. Sang penjual sudah setuju, kudanya dibeli dengan harga 300 dirham. Ketika ditunjukkan pemilik kuda dan kudanya itu, kemudian Jarir memperhatikan bahwa sebenarnya kuda itu sangat bagus. Beliau kemudian mengatakan, wahai saudaraku, kudamu lebih tinggi harganya dari 300 dirham. Apakah kau mau aku beli dengan harga 400 dirham? Padahal sudah setuju 300 dirham. Ya. Kemudian masalah penjual mengatakan, terserah engkau wahai Abu Abdillah. Ini kunyah dari
Jarir ya. Jarir berpikir ulang dan menimbang, kemudian berkata lagi, kudamu lebih baik dari harga 400 dirham. Bagaimana kalau aku beli dengan harga 500 dirham? Ya. Pemilik kuda pun mengatakan, terserah engkau wahai Abu Abdillah. Demikian seterusnya, jadi menambah serta terus menambah hingga mencapai 800 dirham. Bayangkan. Ya, kalau antum punya kesempatan ya, ini harga barang ini bagus ini. Dia mau harganya murah, bahkan mungkin apa? Dipepet lagi, mentang-mentang lagi butuh jamaah. Jadi kalau bisa jangan, oh ini barang bagus karena mungkin dia lagi butuh. Ya, kasih harga dinaikkan sedikit jamaah. Ya. Ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik jamaah. Setelah selesai transaksi, ada orang keheranan dengan sikap Jarir tersebut, menanyakan mengapa Jarir berbuat demikian. Akhirnya Jarir mengatakan, sesungguhnya aku telah berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap Muslim. Ya, jadi kalau antum tahu ya, ada penjual kok menjual barangnya kayaknya nggak tahu harga, antum tahu, antum selaku pembelinya, maka sampaikan ya, ya. Walaupun ya boleh tidak ya, kalau misalkan saling ridho, boleh tidak? Ya boleh saja. Tapi kalau antum misalkan lihat kayaknya dia lagi butuh barang, misalkan Afan lagi butuh uang, ya antum kasih tahu, ini harganya nggak segini, ini terlalu murah misalkan, sampaikan, ya sampaikan jemaah. Berikutnya termasuk bersikap nasihat kepada orang lain adalah sikap menunda pembayaran upah bagi karyawan. Ya, termasuk bersikap nasihat kepada orang lain adalah tidak menunda pembayaran upah bagi karyawan. Tanggal 1 gajian ditunda, itu nggak boleh jemaah. Bahkan ini mengatakan apa? Matlul ghani dzulmun. Jadi orang yang mampu memberikan apa atau membayar utang kemudian ditunda, dia zalim jemaah, nggak boleh. Ya mungkin ya kadang-kadang sebab seseorang mungkin bisnisnya nggak lancar, kadang ya mungkin suka gitu, karyawannya kadang ditunda dibayarnya, kadang tanpa minta maaf, ya, tanpa minta maaf, padahal hak dia jemaah. Ya. Sebagaimana ketika kita menjadi karyawan, kita tidak menghendaki jika gaji kita ditunda. Ya. Nabi SAW dia mengatakan, "A'tul ajiru ajruhu qabla an yajifa ya arquh." Berikanlah upah kepada karyawan sebelum keringatnya kering. Itu penting ya. Ya. Kalau kita jadi misalkan majikan, maka ingat kalau memang sudah tanggalnya bayar. Ya, karena menunda itu mungkin jadi sebab sial jemaah. Sebab apa? Sebab dalam artian ya mungkin bisnis kita nggak lancar, lain sebagainya. Karena mendolimi orang. Karena dosa dolim itu jemaah akan Allah segerakan di dunia, sahih. Hati-hati. Kalaupun misalkan belum ada uang, datangi ya karyawannya atau pembantunya, minta maaf. Hari ini belum ada, mungkin bisa 3 hari lagi. Minta maaf jemaah. Ya, karena hak dia, ya karena hak dia seperti itu. Kemudian masalah yang kelima, pengusaha muslim itu jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Menjadi pengusaha yang jujur dan amanah tidaklah mudah. Butuh perjuangan yang sangat besar untuk bisa melakukannya. Karena itu Nabi SAW menjanjikan pahala besar untuknya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Masyaallah. Tapi jujur ya. Jangan malah suka dusta, jangan. Ya. Barangnya misalnya ada cacat, sampaikan. Pak, mohon maaf ini ada sedikit lecet. Ya, kalau misalkan dia ridho ya silakan dijual. Kalau misalkan dia minta dikurangi harganya ya sesuai dengan kesepakatan. Yang penting jujur. Jangan ditutup-tutupi, jangan. Ya. Karena ingat sekali lagi jamaah, tujuan kita transaksi itu bukan hanya ya cari uang tok, tapi keberkahan itu penting. Keberkahan itu sangat-sangat penting.
Kemudian jamaah sekalian, pengusaha muslim itu tidak terlalu bernafsu dunia. Bernafsu ketika mencari dunia akan menghilangkan keberkahan harta. Nabi SAW dia bersabda, "Inna hadzal mal khadiratun hulwah. Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih. Wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih kalladzi ya'kulu wa la yashba." Nabi bersabda, harta itu hijau lagi manis. Siapa yang mencarinya dengan perasaan tenang, maka akan diberkahi hartanya. Namun siapa yang mencarinya dengan perasaan tamak, hartanya tidak akan diberkahi. Setiap orang yang makan seperti orang yang seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Nggak pernah kenyang. Nah, sehingga ya tadi jamaah, sekali lagi jangan terlalu bernafsu. Silakan cari dan kita yakin bahwa jatah rezeki kita sudah Allah catat. Tidak mungkin ditunda kalau memang hari ini harus kita dapat. Enggak mungkin jemaah. Karena di antara akidah sunnah, segala apa yang Allah catat menimpa kita tidak mungkin meleset. Dan segala apa yang Allah catat tidak menimpa kita dan tidak mungkin menimpa kita jemaah. Kalau Allah catat di Lauh al-Mahfuz kita tidak akan mati terbunuh, enggak mungkin terbunuh. Seperti Khalid bin Walid beliau berapa kali terjun di medan tempur, tapi meninggalnya di mana? Di ranjang jemaah. Di ranjang. Karena memang tidak ditakdirkan terbunuh. Maka orang yang dalam bab takdir itu dia jamaah sekalian paham, hidupnya tenang. Enggak terlalu ngoyo. Kalaupun misalkan kena musibah, ya dia sabar. Enggak tahu ini sudah Allah catat. Sudah Allah takdirkan. Cuma memang butuh latihan terus, butuh latihan terus. Teori memang mudah, tapi praktik agak sulit ya. Tapi tetap dilatih tetap. Kita harus yakin bahwa semua yang terjadi dan yang menimpa kita itu sudah Allah takdirkan. Sehingga hidup kita teratur, waktunya sholatnya sholat, waktunya berkunjung ke rumah orang tua berkunjung. Jangan ngoyok terus, dunia terus, kerja terus. Orang tua nggak pernah dijenguk, misalkan. Waktunya jenguk. Waktunya silaturahim. Itu penting. Cari dunia. Gak mungkin dengan sebab kita pulang kampung kemudian yang orang tua akhirnya rezekinya berkurang. Gak mungkin. Sudah Allah catat jemaah. Sudah Allah catat. Jamaah sekalian, beliau mencela orang yang bersumpah ketika berdagang untuk meneruskan bisnisnya, termasuk promosi yang berlebihan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, al-halifu munafiqatun lisil'ah mumhikatun lil barakah. Sumpah itu melariskan dagangan dan melenyapkan keberkahan. Jadi artinya jamaah wa akhwati fillah, penting bagi kita untuk memperhatikan etika-etika ini agar muamalah kita, jual beli kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, inti dari harta itu keberkahan, bukan hanya banyaknya. Banyak tapi enggak barokah percuma. Banyak tapi tidak barokah percuma. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Demikian jemaah sekalian, selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Alhamdulillah, jadi banyak pakar dari Ustaz sudah lalu ke bawah. Jadinya kemudian kepada jemaah yang bertanya, bisa bertanya langsung melalui mikrofon atau menunjukkan pertanyaan. Ada 10 pertanyaan dari jemaah. Bismillah. Kata ibu saya dia berangkat untuk cucu-cucunya, tapi ada cucu-cucunya yang tidak diberi dan dia tahu dan bilang tidak mengatur dia tersebut. Bagaimana hukum hibahnya? Sah tidak? Diulang. Harta ibu saya dihibahkan untuk cucu-cucunya. Harta ibu saya. Tapi ada satu cucu yang tidak diberi dan dia tahu dan dia mencoba mengikaskannya. Jadi tidak mengapa tidak diberi yang dia tersebut. Bagaimana hukumnya dan sah atau tidak? Ada seseorang dia punya
beberapa cucu kemudian dikasih hibah. Tapi ada cucu yang tidak dikasih misalkan. Ya. Ternyata yang satu atau mungkin yang tidak dikasih apa tidak ridho gitu ya. Ya. Oh, ridho. Yang tidak dikasih ridho. Ya sah, selesai. Apa masalahnya? Jadi gini masalahnya hibah kalau misalkan dalam artian tidak adil. Ya. Tapi yang tidak dikasih ridho itu sah. Nah masalah. Ada orang tua gini jemaah, punya 5 anak. 3 dikasih hadiah, 2 tidak. Yang 2 ini ridho, maka apakah hadiahnya sah? Sah. Sah aja masalahnya. Ustaz, bagaimana kalau pas orang tuanya ngasih ridho, setelah meninggal dua orang ini nggak ridho? Gugur tidak jemaah? Nggak, sudah selesai. Karena sudah menggugurkan haknya. Harusnya kalau pas dikasih kok ternyata dia dalam artian belum menerima, ya sampaikan. Ya. Saya tidak ridho. Ya, tapi dia harus minta. Ya, kalau seperti itu ya masalahnya pemberiannya ataupun hadiahnya tidak sah. Kenapa? Kan tidak adil. Seperti sahabat yang datang ke Nabi minta Nabi menjadi saksi. Nabi marah jemaah. Nabi mengatakan, apakah kau berikan hadiah kepada seluruh anakmu? Ternyata dia mengatakan tidak. Ya, Nu'man bin Bashir ya. Akhirnya apa masalahnya? Nabi marah dan tidak mau menjadi saksi. Dan beliau mengatakan, bukankah kau mau anak-anakmu berbakti kepadamu? Maka dia mengatakan, ya iya tentu. Maka Nabi mengatakan, kalau kau ingin anakmu berbakti, ya hendaknya berbuat adil. Hendaknya berbuat adil. Sehingga jamaah hadiah itu harus adil. Ya, ini hukum asal. Tapi kalau misalkan yang tidak dikasih ridho, maka sah hadiah ataupun hibahnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini Ustaz, di keluarga kami ada berencana untuk membeli sebuah kendaraan seperti itu. Kemudian kami kemarin sempat berkunjung ke salah satu bank syariah di Semarang seperti itu. Kemarin kami berkonsultasi dengan salah satu stafnya, kemudian dijelaskan prosesnya, jadi terkait dengan murabahah. Namun kemarin kami ketika dijelaskan ada salah satu klausul yang dia ternyata kalau keterlambatan itu ada denda. Kemudian kami bertanya terkait tentang dendanya. Kemudian dari pihak bank menjelaskan bahwa denda tersebut bersifat untuk mendisiplinkan seperti itu. Dan kemudian dana dari keterlambatan itu juga tidak digunakan untuk kepentingan bank, tapi digunakan untuk ke sosial. Nah, kemudian yang ingin kami tanyakan, yang pertama bagaimana statusnya, apakah itu termasuk riba atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana rekomendasinya untuk kami, apakah kami tetap bisa melanjutkan transaksi tersebut, tapi mungkin untuk menghindari denda, mungkin dari kami sendiri berusaha untuk tidak terlambat seperti itu. Apakah itu juga diizinkan atau bagaimana? Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, untuk kasus yang ditanyakan tadi, jual belinya murabahah, tetapi ternyata ada denda, dan denda ini ya, tujuannya untuk mendisiplinkan, dan uangnya nanti dipakai untuk apa? Ya, sosial. Apakah jamaah denda seperti ini tetap dianggap riba? Ya, jawabannya sudah pernah kita bahas. Ya, di sini juga jamaah sekalian, dan itu tetap dianggap riba. Kenapa jamaah? Karena kalau misalkan tujuannya untuk mendisiplinkan, ada cara yang lain, bukan dengan denda. Ya. Mungkin dengan apa? Syarat. Ya, misal kalau 2 kali ansuran ya, terlambat, ya minta diizinkan untuk menjualkan barangnya. Jadi dalam hal ini bank juga nggak rugi. Nanti bank diberikan kuasa untuk menjualkan barang. Dan kalau dia setuju, selesai. Itu di antara solusi, bukan dengan memberikan denda. Ya. Karena masalahnya denda seperti ini jelas ya tidak ya apa namanya tidak beda dengan apa? Dengan tambahan dari hutang piutang.
Dan Fudail bin Ubaid mengatakan kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang memiliki manfaat itu riba. Nah, sehingga wallahu alam, dan ini juga yang dikuatkan oleh Ustaz Irwandi yang kita bahas, bahwasanya benda seperti ini tetap dianggap riba seperti itu. Solusinya bukan seperti itu, tapi solusinya tadi dengan membuat syarat diberikan izin untuk menjualkan barangnya kalau misalkan ada keterlambatan seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan kok akan seperti itu, apakah dilanjutkan? Ya jawabannya kalau ada ribanya nggak boleh dilanjutkan. Walaupun kita berkomitmen tidak akan terlambat, tetapi di situ ada persetujuan. Persetujuan dengan praktek yang haram, kita mendapatkan apa? Dosanya, dilaknat. Ya. Saya kredit misalkan dengan cara ribawi, tapi punya komitmen nggak akan terlambat. Tetap kalau kita ridho, kita kena. Nah, kita kena. Nah, sehingga cari yang lain, cari apa namanya, pembiayaan yang lain, dan insya Allah masih ada ya, masih ada. Dan boleh antum dalam artian mengajukan ke sana, tetapi dengan catatan tadi nggak ada tanda keterlambatan. Kalau mereka mau ya silakan, tapi kalau nggak mau tinggalkan, cari yang lain, ya cari yang lain seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaannya yang pertama, anak di luar nikah ibu B dengan X, ibu B menikah berkejaran. Izin bertanya kan, bagaimana prinsip menabung dalam pandangan Islam? Apa? Menabung. Ya. Misalnya kita ingin menabung untuk sedekah, maksudnya menabung untuk sekolah, menabung untuk rumah dan lain-lain. Karena terkadang saat kita tidak bisa menabung, muncul rasa kurang begitu. Jadi isi pertanyaan tentang prinsip menabung, apakah diperbolehkan dalam Islam? Ya jamaah salin, apa hukum menabung? Jawabannya boleh. Dan pernah kita sampaikan dalilnya apa? Kisah seorang sahabat yang dia mendatangi Nabi karena merasa dirinya apa? Kayaknya ajalnya sudah dekat. Sahabat siapa jemaah? Yang dia mewasiatkan setengah hartanya. Siapa? Siapa sahabat siapa? Abdullah bin Amr bin As bukan? Sa'ad bin Waqqas, sahih, Masya Allah. Sa'ad bin Waqqas. Jadi dia datang ke Nabi, ingin mewasiatkan setengah hartanya. Nabi tidak membolehkan, dan akhirnya diizinkan berapa? Cuma sepertiga. Dan juga dalil bahwasanya wasiat itu hanya dibolehkan sepertiga. Ya. Maka di akhir hadis itu dikatakan apa? Kau tinggalkan anakmu dalam kondisi ya, berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi apa? Fakir kemudian minta-minta. Maka sebagian ulama yang menjadikan hadis ini atau kisah ini sebagai dalil bolehnya apa? Menabung, boleh, tidak masalah. Ya. Yang tercela itu kalau antum timbun harta kemudian apa? Tidak dikeluarkan zakatnya, itu yang tercela. Adapun sekedar nabung, ya, dalam artian agar ya tadi ya anak-anak kita yang tinggalkan nanti mereka juga berkecukupan sehingga tidak minta-minta misalkan, dan tetap mengeluarkan haknya. Kalau sudah mencapai nisab dikeluarkan zakatnya, maka ini nggak masalah, diperbolehkan ya, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada seorang anak perempuan di luar nikah dari ibu B dengan seorang. Ibu B kemudian menikah dengan pria C. Apakah anak perempuan A tadi mahramnya ada mahram dengan C tadi? Ya jamaah sekalian, ketika ada seorang akhwat, dia misalkan ya terjadi sesuatu lah, kemudian lahirlah seorang anak, sahih. Kemudian ibunya dia nikah dengan laki-laki. Apakah laki-laki ini dengan anaknya mahram? Mahram tidak jamaah? Mahram.
mahram. Ya. Anak itu mahram. Ya. Kalau yang masalahnya status misalkan dia anak tiri, memang ada apa namanya? Ada batasannya. Dalam artian gini. Kalau misalkan ibunya sudah digauli, berarti menjadi mahram mu'abbad. Jelas? Tapi kalau misalkan sebelum digauli kemudian apa? Dicerai, maka setelah cerai boleh dia nikahi anaknya. Jelas? Ya, tapi kalau sudah digauli kemudian dicerai sudah nggak bisa. Tapi kalau misalkan sebelum digauli karena lihat anaknya kok kayaknya lebih cantik, akhirnya diceraikan, ibunya akhirnya besok paginya apa datang ngelamar anaknya misalkan, nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah digauli nggak bisa, jadi mahram. Ya, mahram mu'abbad seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di akte anak perempuan tadi terus anak dari ibu dan bapak C dengan catatan pernikahan antara apa tulis apa kemudian bahwa anak perempuan tadi ada anak dari ibu B dan bapak C di akte. Oh, di akte. Terus permasalahannya binnya, berarti binnya itu binnya. Iya. Dengan catatan pernikahan antara B dan C belum tercatat secara hukum. Jadi gini ya Mas Alian, saya ingin bahas terkait tentang masalah binnya ini. Jadi seorang anak seperti ini maka dibinkan kepada ibunya, bukan dibinkan kepada ayah biologisnya, apalagi apa ayah ya tiri ya seperti itu. Ya. Kalau disambung pada ayah tirinya ataupun ayah biologisnya maka dia terancam. Ya, dengan apa? Laknat. Dia mengatakan apa? Man intasaba ila ghairi abihi wa tawanna ila ghairi mawalihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi barang siapa yang menasabkan kepada yang bukan nasabnya, berwali kepada yang bukan walinya, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Makanya enggak boleh. Ya. Binnya apa? Bin ibunya. Kenapa? Karena ya, hamil di luar nikah. Enggak boleh dibinkan kepada ayah biologisnya. Enggak boleh. Apalagi orang lain tadi, ya. Maka ya harus dirubah. Kalau tidak ingin dapat laknat dari Allah dan para malaikat, seperti itu. Dan itu termasuk dosa besar ya, termasuk dosa besar. Wallahu ta'ala besar. Berarti di akte ini harus berubah ya. Karena di akte tulis bahwa si perempuan tadi anak dari ibu B dan C. Iya, dirubah. Ya, ini nggak boleh. Jadi harus binnya bin ibunya. Kalau untuk menjadi wali nikahnya, ya wali nikahnya nanti sultan. Dia mengatakan as-sultan waliyun liman la waliyalahu. Jadi sultan itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Seperti tadi anak yang hamil di luar nikah. Atau misalkan seorang wanita yang mu'allaf keluarganya masih non muslim semua. Maka tatkala itu jamaah walinya siapa? Sultan. Ya, walinya sultan. Dan ingat sultan yang dimaksud adalah petugas resmi dari pemerintah. Dalam hal ini siapa? KUA. Jadi tidak asal comot ya. Kamu jadi wali, nggak bisa. Tapi dari apa? Pihak KUA yang resmi. Itu jadi wali. Ya kecuali kalau dia tinggal di negeri kafir, maka seorang muslim bisa menjadi wali. Tapi kalau kita di sini, maka sultan yang menjadi wali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Gimana ada yang mau bertanya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Ustaz, di tempat saya bekerja kan ada koperasi yang niatnya pengen hilangin riba. Cuma yang jadi pertanyaan saya ada transaksi yang misalkan dia ingin meninggalkan riba, dia sistemnya jual beli. Jadi misalkan ada si A pengen minjem ke koperasi, misalkan mau beli barang bangunan gitu Ustaz. Ternyata dari koperasi itu gini aja, saya minta nomor rekeningnya tukang bangunannya, kamu yang milih barangnya, misalkan gitu Ustaz. Jadi si A ini milih barangnya, terus konfirmasi sama tukang bangunannya, toko bangunannya, terus nomor rekening toko bangunannya itu dikasihkan ke koperasi. Jadi yang membayar koperasi, tetapi saat udah dibayar, barang itu langsung dikirim ke
si A untuk bangun rumahnya Ustaz. Tapi serah terimanya sama si A atau sama istrinya si A itu Ustaz. Apakah seperti ini si A itu siapa? Si A itu siapa? Misalkan A itu si pembeli barang bangunan yang mau pinjam ke koperasi. Oh, nah. Misalkan saya contohin si A itu Agung misalkan namanya Ustaz. Agung itu mau pinjam ke koperasi untuk menghindari riba kan, kalau misalkan kita pinjam uang nanti kan koperasi nggak dapat untung Ustaz. Yeah. Jadi koperasi mau beli barang. untungnya dia beli barang toko bangunan itu. Cuma yang memilih barangnya kan si Agung ini. Jadi si Agung ini datang ke toko bangunan, milik barangnya, totalnya udah kelihatan, misalkan total 1 juta. Nah si A ini ngubungin koperasi, si Agung ini ngubungin koperasi. Jadi koperasinya yang bayar ke toko bangunannya itu. Terus barangnya itu dikirim ke rumah si Agung itu Ustaz. Nah serah terimanya sama si Agung itu, koperasinya nggak ada di situ. Apakah jual beli seperti ini sah atau bermasalah Ustaz? Yang kedua Ustaz, mau nanya soal arisan Ustaz. Jadi apabila arisan itu tidak dipotong biaya apapun, tetapi saat kita dapat arisan itu ada iuran dilakukan di rumah kita. Nah kitanya cuma berniat untuk menjamu orang-orang yang arisan itu. Apakah makanan dalam arisan itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Iya. Mungkin itu saja dari saya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan. Yang pertama terkait tentang seorang yang dia ingin beli barang bangunan kemudian mengajukan kepada koperasi ya, untuk apa? Pembiayaan. Ya, akhirnya dari koperasi ingin membelikan barangnya biar dia dapat untung. Ya, sebenarnya transaksi ini murabahah. Ya. Cuma ada masalah. Masalahnya di mana jamaah? Masalahnya dalam hal ini pihak koperasi dia membeli barang, kemudian dijual dan barang itu belum diserah terimakan. Ini jadi masalah. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi mengatakan manibta atau aman, fala yabihu hatta yakbituhu atau kama qala. Barang siapa yang membeli makanan, maka tidak boleh dia jual kecuali setelah diterima. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya hadis ini tidak hanya berlaku untuk makanan, tapi untuk semua ya, barang yang dibeli, maka ingat tidak boleh langsung dijual kecuali kalau sudah diserah terimakan. Nah, sehingga dalam hal ini dari pihak bangunan atau dari material langsung dikirim ke rumah si Agung atau si A misalkan. Nah, ini nggak boleh. Harusnya dari pihak toko bangunan kirim kepada koperasi, nanti koperasi yang kirim ke pihak nasabahnya tadi. Jadi larangannya apa? Larangannya dia menjual barang yang belum diserah terimakan. Nah, maka ini nggak boleh. Gimana? Kalau misalkan serah terimanya via telepon gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau misalkan pihak koperasinya datang ke rumah si Agung itu, pihak koperasi dari perwakilan dari koperasi datang ke rumah si Agung itu untuk serah terima barang di rumah si Agung itu, apakah diperbolehkan seperti itu Ustaz? Ataukah serah terimanya harus di toko bangunan itu atau gimana? Gini, serah terimanya itu memang dari penjual dipindahkan ke tempat milik pembeli. Kalau enggak ya sudah, pokoknya serah terimanya dipindahkan yang bukan di tempatnya penjual. Ya mungkin dicegat di depannya nggak apa-apa. Jadi sebelum masuk ke rumahnya dicegat barang-barangannya. Jadi atau gini solusinya, yang ngambil barangnya itu truk itu wakil dari koperasi, kan enak. Itu bisa. Jadi dari pihak koperasi ngutus truk untuk ngambil barang-barangnya, setelah itu diantarkan, kan selesai. Ya. Jadi cari wakil. Nah, biar jual belinya sah. Jadi tidak hanya dapat untung, berkah itu penting. Ya. Nah, jadi solusinya itu. Kalau enggak ya sudah, nanti sebelum sampai ke rumahnya dia cegat di situ, lakukan transaksi dengan wakil dari koperasi. Ya, tapi jangan langsung dari koperasi, jangan langsung akad dengan ini, dengan si Agung itu jangan.
agung itu hanya sekedar dalam artian mengutarakan niatnya saja. Saya ingin beri ini jenisnya. Tapi ingat ya, di sini juga harus ada hal-hal yang memang dalam artian tidak boleh dipaksa, dalam artian si agung itu harus beli. Karena ini baru mesen, belum terjadi akad. Akadnya nanti. Ya, akadnya dalam artian barang itu diterima oleh koperasi. Setelah itu dari petugas koperasi baru mengakadkan dengan apa? Dengan si agung. Jadi ingat, ketika si agung datang ke koperasi belum terjadi akad. Ya, belum terjadi akad. Jadi kalau barang sudah pas dikirim, dicegat di rumahnya, di situ baru ada serah terima dari pihak toko bangunan dengan koperasi. Kemudian dari koperasi terjadi akad baru dengan si agung di situ. Itu baru sah. Ya. Berarti untuk pengiriman juga harusnya koperasi yang ngirim ya Ustadz ya? Iya. Boleh koperasi, boleh yang ngambil dari pihak boleh dari sana toko bangunan bisa. Cuma nanti dikirimnya ke pihak koperasi. Jelas? Contoh misalkan ketika mau dikirim ke rumahnya si agung, dia cegat di depan, ya. Tapi ada wakil dari koperasi yang terima. Oh, ya. Nah, setelah itu dari pihak koperasi lakukan akad dengan apa? Si agung. Karena itu baru akadnya. Jangan sebelum barang itu dibeli jadi akad, itu nanti ada larangan lagi. Dia menjual barang yang belum dimiliki, itu nggak boleh. Seperti itu. Nah. Yang arisannya Mas Halian, kalau misalkan arisan murni tidak ada potongan. Ya. Tapi dari pihak tuan rumah yang kebetulan dijadikan apa namanya? Atau kedapatan ya, yang dia menjamu ya, tetangganya, akhirnya dia ingin menjamu mereka dengan makanan. Murni dalam artian sedekah. Iya. Boleh tidak jamaah salian. Kalau bukan potongan enggak masalah, boleh. Yang penting jangan dipotong untuk apa namanya? Uang konsumsi. Tapi murni, yang namanya orang datang ke rumah kita kasih makan boleh tidak? Boleh. Ya. Yang penting ingat, jangan dalam artian gini, jamunya itu bukan dengan sebab kita dihutangi, itu nggak boleh. Ya, kalau dengan sebab dihutangi kemudian kita ngasih hadiah, maka ini berarti tambahan dari hutang piutang, dan itu nggak boleh. Dan kalau murni dalam artian ingin menjamu saja, maka nggak masalah, karena kita dibolehkan menjamu tetangga yang apa namanya datang ke rumah kita, itu nggak masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau solusinya paling bagus, mendingan semuanya disuruh iuran. Setelah dapat apa namanya undiannya, kemudian sepakat ada iuran 10.000 untuk konsumsi bareng-bareng. Itu lebih enak lagi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya, ada seorang suami ketika menikah dengan istri keduanya, beliau berjanji akan memberangkatkan haji istri yang tersebut, istri yang kedua tersebut. Yang pertama enggak? Udah meninggal. Udah meninggal. Dan sudah mendapatkan haji, tetapi belum melakukan pelunasan karena masih ada 3 tahun itu. Kemudian si suami tadi akhirnya meninggal. Saat masih hidup, si suami itu pernah berpesan kepada anaknya untuk memberikan pelunasan haji tersebut menggunakan uang tabungan beliau. Pertanyaannya, apakah anak-anak almarhum harus atau wajib menyisihkan harta warisannya untuk melunasi haji ibu sambungnya? Ya. Apakah hal tersebut termasuk wasiat atau tidak? Ya, jamaah sekalian, ada seorang suami pernah menjanjikan kepada istrinya, dalam arti istri yang kedua ya, untuk memberangkatkan haji. Ternyata sudah didaftarkan, karena memang ada masa tunggunya, suaminya meninggal. Tapi sebelum meninggal memberikan wasiat kepada anaknya, nak nanti tolong ya, apa namanya lunasi, ya, lunasi kekurangan dari apa namanya biaya haji tersebut untuk ibu sambungnya. Apakah ini harus sama ditunaikan? Ya. Dan apakah ini wasiat? Kalau wasiat tidak sah. Kenapa jemaah?
Karena wasiat itu tidak boleh untuk siapa? Ahli waris. Dan istri yang kedua ahli waris bukan? Ahli waris. Jadi kalau itu wasiat jelas tidak sah. Kenapa? Karena wasiat tidak sah untuk ahli waris. Ya. Kalau misalkan dalam artian gini jemaah, babnya ingin berbuat ihsan, ya berarti nggak wajib. Nah, sehingga dalam hal ini karena memang ada omongan dari orang tua, ya kalau bisa seorang anak-anaknya musyawarah saja. Ya, pertanyaan selanjutnya mengenai sterilisasi dari seorang perempuan. Ketika seorang perempuan beranjak di usia 40, di Indonesia mengatakan bahwa ada risiko hamil. Apakah hal tersebut berhubungan? Ya, cuma sterilisasi kalau misalkan ada rekomendasi dari dokter yang amanah bahwasanya kalau wanita ini hamil, ini berbahaya misalkan, maka apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Jawabannya diperbolehkan. Ya. Tapi kalau sterilisasi dalam artian niatnya membatasi keturunan, haram, nggak boleh. Kenapa jemaah? Karena Nabi sangat suka. Ya, mukatsirum bikumul umam. Dia sangat suka dengan jumlah umatnya yang banyak. Makanya membatasi turunan itu tidak dibolehkan. Beda babnya hanya mengatur jarak kelahiran, sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Makanya seperti contohnya KB itu kalau hanya sekedar untuk mengatur jarak kelahiran, sebagian membolehkan. Tapi kalau babnya memutuskan itu nggak boleh. Atau babnya karena takut memberikan nafkah kepada anaknya, ini juga haram, nggak boleh. Ya. Jadi kalau sterilisasi, kalau memang ada hal yang tadi ya mudorot misalkan, maka tidak masalah dengan catatan ada rekomendasi dari dokter yang benar-benar amanah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada rekomendasi dokter semacam itu berarti nanti yang tanggung jawab dokternya tadi gimana? Iya. Kalau memang dalam artian dia amanah dan menurut penelitian dia ini bahaya umur sekian, kalau hamil itu bahaya misalkan, maka boleh, tidak masalah dia merekomendasi seperti itu. Kalau ternyata dia salah, kalau dia ijtihad, ya nggak berdosa, tidak berdosa seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu baru diagnosa. Jadi kedua kalau misalnya ada seorang ibu yang sudah masuk usia 40 kemudian hamil nih, kemudian dia istilahnya ada preeklamsia atau kemudian gejala ada tensi tinggi. Kadang-kadang beresiko, kadang-kadang tidak, masih ada risiko. Kadang-kadang beresiko, kadang tidak. Jadi kemudian para dokter kandungan benar menyimpulkan bahwa mungkin kalau dihamil lagi itu akan terjadi preeklamsia lagi ya, dan kemudian tetap affinity antara berhasil melahirkan atau tidak. Apakah itu masih masuk risiko yang patut diperhitungkan sebagai risiko yang pasti? Enggak, risikonya membahayakan jiwa tidak? Bisa tidak. Oh. Jadi dokternya harus memang ilmiah. Sudah ada penelitian, sudah terbukti orang yang seperti itu kok resiko seperti ini, kemudian memberikan kesimpulan. Kalau ragu-ragu nggak boleh. Jadi memang benar-benar ada rekomendasi dari dokter bahwa ini memang membahayakan. Kalau memang ada rekomendasi ya sudah, tidak masalah. Tapi kalau masih sifatnya ragu-ragu nggak jelas, ya nggak boleh, ya tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahaya itu relatif kan? Relatif dalam kondisi masing-masing ibu hamil sebenarnya. Nah, tetapi mereka itu memberikan rekomendasi karena memang sudah teruji, jelas. Dan ada bukti ilmiahnya. Orang yang sudah usia sekian dan mungkin menderita penyakit ini, kalau hamil akan resikonya seperti ini. Dan mereka berucap itu karena memang sudah pengalaman, nggak sembarangan. Ya, maka kalau memang benar-benar dokter yang amanah dan memang terbukti seperti itu, maka tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Salim, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum